kita masing-masing. Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mempertemukan kami satu persatu, baik yang ada di Rusing, yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, maupun yang ada di FB. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami, dimanapun kami berada. Kuundang masuk Roh Kudus di tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi apa yang akan saya sampaikan, biarlah menjadi kebenaran firman-Mu dan menjadi kehendak di dalam diri-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, shalom. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, yang ada di Anak Terang Ministry dan yang ada di Zoom, juga di YouTube dan di FB. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nicholas Sutabarat. Sudah tidak muda lagi ya, sudah tua ya. Punya anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang paling besar itu sudah selesai sekolahnya ya, dia sudah bekerja, sedang cari lagi. Yang kedua itu masih SMP kelas 3, sama kayak Regina. Itu yang sungguh membuat saya terpesona. Kedua anak saya ini tanggal lahirnya sama. Tanggal bulan sama, beda tahun. Yang satu tanggalnya sih sama, tanggal 22 November. Cuman yang satu 2001, yang satu 2006. Yang perempuan 2006, yang laki-laki 2001. Nah, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, makanya saya diberikan kepercayaan. Itu semua kepercayaan dari Tuhan. Seperti tema yang akan saya bawakan mengenai setia ya. Setia itu juga saya tunjukkan kepada anak saya. Bagaimana anak-anak kita bisa bertumbuh, mempunyai iman, percaya kepada Kristus kalau dari bapaknya sendiri pun tidak menunjukkan kepada anaknya. Jadi saya selalu menunjukkan kepada mereka, belajarlah setia. Ya kan? Walaupun tidak bisa tapi belajar. Semua manusia di dunia ini hidup penuh dengan belajar. Belajar untuk setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita tidak setia pada Dia, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Jadi tema tentang kesetiaan itu ada tertulis di Wahyu 2. Wah, kalau kita dengar kata wahyu, itu ngeri sekali ya Pak Chenli ya. Wahyu itu tentang nubuatan semua. Nubuatan Tuhan. Ya kan? Nubuatan semua itu dari Wahyu 1 sampai habis itu tentang nubuatan. Seperti Yohanes yang diberikan nubuatan pada Kristus, ya kan? Mengenai akhir zaman dan segala macam. Tapi kita tidak membahas tentang wahyu, tapi kita membahas sebagian dari firman Tuhan. Wahyu 2 ayat 10. Bisa kalau ada saudara-saudara yang punya Alkitab silakan dibuka. Saya minta tolong Bu Tio untuk membacakannya. Wahyu 2. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan peroleh kesusahan selama ke-10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amin, saudara-saudara. Nah, jadi ngeri kan bahasanya tuh kitab Wahyu. Dilempar kita. Kalau kita tidak setia, dilempar kita ke dalam penjara untuk dicobai. Itulah Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai manusia. Supaya apa? Iman kita teguh. Tuhan pengen tahu apa kita setia sama Tuhan, apa tidak. Bagaimana menurut saudara-saudara sekalian? Apakah saudara setia pada Tuhan, apa tidak? Ada amin saudara-saudara? Amin. Jadi pengertian dari setia itu adalah loyalitas hidup kita. Bagaimana hidup kita? Sepenuhnya itu untuk siapa? Untuk siapa Tuhan? Untuk Tuhan kah? Atau untuk manusia? Atau untuk diri kita sendiri? Untuk Tuhan. Kita harus loyal sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak ada lagi kita untuk yang lain-lain gitu loh. Karena kenapa? Hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya di kayu salib. Ya kan? Karena itu hidup dalam kesetiaan adalah salah satu buah roh yang harus dimiliki bagi orang yang percaya kepada Yesus.
Amin. Jadi kita harus sepenuhnya percaya kepada Yesus. Hal itu pula yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada Bapa yang di surga dalam misi menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Nah, itulah. Yesus sudah memberikan apa? Ketulusannya, kesetiaannya kepada Bapa di surga. Jadi ada pertanyaan saya, ada 3 hal pertanyaan, ya kan? Bagaimana cara kita untuk hidup setia? Ada 3 hal yang saya ambil. 1, setia pada Tuhan. Bagaimana cara kita tunjukkan setia pada Tuhan? Kita tunjukkan dengan cara taat, tekun, dan beribadah. Kalau kita tidak taat dan tekun beribadah, bagaimana Tuhan memandang kita? Siapa lo, kata Tuhan? Mau apa lo ke sini? Ya kan? Nanti dulu, kata Tuhan. Kalau kau nggak setia, ngapain kau di sini? Ah, itulah. Jadi kita harus taat, tekun, beribadah kepada Tuhan. Itu ada kitabnya, kitab Ibrani 10 ayat 25. Itu dibilang di situ, di kitab itu. Jangan jemu-jemu untuk kita beribadah. Jangan jauhkan perkumpulan untuk, ya, jangan menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan ibadah. Karena harinya Tuhan sudah dekat. Dikit lagi, kita nggak tahu. Bisa besok, bisa lusa, bisa kapan saja. Kalau kita tidak setia, mau sampai kapan? Ya kan? Habis diri kita. Karena Tuhan sudah mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Kalau kita sedikit aja lengah, selesai kita. Gitu. Itu hal yang pertama. Sekarang kita masuk hal kedua. Hal kedua tentang kesetiaan. Setia dalam pekerjaan. Ya kan? Itu kita bisa tunjukkan kesetiaan kita dalam pekerjaan. Ya kan? Kita harus tekun, disiplin, dan bertanggung jawab dalam bekerja. Ya kan? Kalau kita tidak punya tanggung jawab dalam bekerja, bagaimana kita mau bisa mendapatkan apa yang kita inginkan? Ya kan? Pasti cita-cita saudara pengen punya rumah besar, punya ini segala macam. Kalau tidak bekerja, tidak mencari nafkah, seperti saudara kita tadi Sena, menjual kerupuk pun sekarang ini pada masa pandemi, bayangin, ya kan? Agak sulit. Karena itulah hidup. Tuhan izinkan adanya pandemik. Tuhan izinkan adanya semua ini. Karena kenapa? Supaya diuji iman kita, ditepa, bagikan emas, dibakar semakin bagus. Itulah iman kita. Kalau iman kita tidak diuji, bagaimana kita bisa tahu seberapa iman kita? Bukan begitu, saudara? Ada amin? Ya, jadi kita harus berani, harus bisa iman kita. Ya kan? Sekuat apapun iman kita, kalau kita tidak yakin dan percaya kepada Kristus, ya kan? Bisa lembek, bisa lebur, gitu loh. Jadi kita harus bisa memilih mana yang terbaik, mana yang tidak baik gitu. Ada sedikit kesaksian saya tentang pekerjaan ya. Itu tahun 95 waktu saya kuliah di Singapura. Itu saya bekerja di 2 tempat sekaligus. Itu karena kenapa? Karena saya taat dan setia pada Yesus. Maka Tuhan berikan, Tuhan izinkan. Padahal saya pada waktu kuliah itu, saya hidup sendiri. Kebetulan kedua orang tua saya, adik-adik saya, semua ada di Indonesia. Jadi saya mengembara sendirilah. Ya kan? Tapi saya yakin dan percaya. Karena kita anak-anak Tuhan, tidak mungkin dikecewakan. Tidak mungkin ditinggalkan. Ya kan? Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya bertemu dengan orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang ditunjuk Tuhan, ya kan? Sehingga saya sempat menjadi guru sekolah minggu di suatu gereja di Singapura, ya kan? Saya nggak bisa kasih sebut nama gerejanya, nanti nggak enak dikira promosi kan, ya kan? Jadi ada salah satu gereja, saya pernah jadi guru sekolah minggu, mengajari anak-anak untuk bercerita mengenai apa? Storytelling dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi itulah kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa di sana. Karena kebaikan Tuhan lah akhirnya saya diberikan 2 pekerjaan, ya kan, sama Tuhan. Dan saya tetap pegang pekerjaan itu dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Akhirnya Tuhan berikan yang terbaik pada kita. Karena kenapa? Kita tekun, setia membaca firman Tuhan selalu. Kalau kita tidak bisa membaca firman Tuhan, paling tidak kita tunjukkan dengan berdoa. Ya kan? Setiap pagi kita harus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya kan? Seperti
ada bapak saya, orang tua saya, dia sungguh teladan buat saya. Karena sebelum meninggalnya dia, 1 minggu sebelum dia meninggal, dia sempat datang ketemu saya di sana. Dia bilang sama saya, jadilah anak yang baik, taat, setia kepada Yesus sampai hidupmu mati nanti, katanya. Akhirnya dari situ saya berpegang. Apa maksud kata-kata bapak saya waktu itu? Cuman baru saya sadari sekarang, oh itu maksudnya. Jadi kita hidup ini harus tetap setia sampai matinya kita nanti. Karena kita nggak tahu mati kita kemana. Kalau kita tidak setia, mati kita bisa nggak ke surga. Ya kan? Kita bisa duduk di kanan Bapa kalau kita setia. Kalau kita setia ya. Kalau kita tidak setia, nggak bisa gitu loh. Ya kan? Nah itu suatu bukti kesetiaan saya kepada Tuhan mengenai pekerjaan. Jadi itu ada ayatnya juga itu. Itu Efesus 6 ayat 5 sampai 7. Ya, itu tentang menghormati, menghargai pekerjaan. Karena kenapa? Kalau kita tidak bisa menghargai, menghormati pekerjaan, Tuhan kan yang mau ngasih kita pekerjaan, kita nggak menghormati Tuhan. Ya kan? Itu maksudnya dari ayat tersebut. Jadi dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 7, kita harus bisa menghargai segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya kan? Nah, itulah makanya hidup ini harus penuh dengan kesetiaan. Tanpa kesetiaan nggak ada artinya. Nah, hal yang ketiga, kesetiaan dalam mengasihi keluarga dan sesama. Nah, ini yang keren ini, yang mengenai keluarga. Ya kan? Siapa yang semalam marahin istrinya? Ada? Atau marahin suaminya? Jengkel atau gimana gitu, bad mood? Nggak ada ya tentu. Kalau di sini anak-anak Tuhan baik-baik semua, nggak mungkin dia marahin, ya kan? Amin, saudara-saudara. Iyalah, semua di sini anak-anak Tuhan, ya kan? Bukan anak-anak iblis, ya kan? Nggak mungkin lah, gitu. Jadi saya yakin yang percaya, ya kan? Kita bisa mengasihi satu sama lain, baik istri, suami, anak. Nah, itu ada ayatnya. Itu ayatnya di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Itu tentang mengasihi. Anak mengasihi, menghormati orang tua. Begitupun juga orang tua harus benar-benar mengasihi kepada anak. Karena anak itu anugerah dari Tuhan. Banyak di luar sana yang nggak punya anak. Ya kan? Bagaimana dia bisa menghormati anaknya sendiri kalau dia tidak bisa menghargai diri dia sendiri? Yang penting diri kita dulu diperbaiki. Ya kan? Diri kita bagaimana? Udah benarkah di mata anak kita? Kalau sudah benar ya sudah, kita jalani hidup ini. Gitu, ya kan? Dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 juga membilang di sana kita harus bisa menghargai, mengasihi tetangga-tetangga kita sesama. Ya kan? Bagaimana? Lingkungan keluarga kayak di sini, tetangga-tetangga dekat, kita harus bisa menghargai mereka. Ya kan? Kita harus sapa mereka. Hai, apa kabar? Atau gimana? Nah, itu yang harus kita lakukan, gitu loh. Jadi itulah 3 hal ya. 3 hal dari kesetiaan yang saya alami. Begitupun dengan pasangan hidup, ya kan? Dulu sempat saya membina rumah tangga sedikit. Gimana ya? Sekarang Tuhan berikan saya pasangan hidup yang baru, yang sekarang ada di sini. Ya kan? Namanya setia juga lagi, Setiawati. Begitu baik, ya kan? Ervina Setiawati. Coba, ya kan? Ada setianya. Jadi setiap jalan saya kalau mau megang kesetiaan, ada nama setia selalu. Itu mengingatkan bahwa itulah setia, kita harus setia. Maka dikasih nama Ervina Setiawati. Supaya kita setia. Ada amin? Nah, itulah petunjuk dari Tuhan. Ibaratnya, ya itu betul, naik turun. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah ya Joko ya. Betul, itulah gelombang hidup. Tapi kita harus setia. Apapun yang Tuhan bikin terhadap kita, harus kita setia. Joko setia nggak sama Tuhan? Amin. Itu dia jawaban yang sungguh luar biasa dari Joko. Tapi belum tentu ya. Saya nggak tahu apa dia benar-benar setia apa enggak. Tapi ada amin. Dia bilang amin ya. Sudah, puji Tuhan kalau dia bilang ada amin. Jadi itulah kesetiaan. Jadi 3 hal kesetiaan itulah yang harus kita pegang setiap kita melangkah hidup ya. Sebelum kita mau melakukan aktivitas, pagi kita harus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang utama. Karena kenapa? Kalau kita
tidak berdoa, ya kan, mengucap syukur. Saya pernah ngalamin itu loh. Saya pernah pergi tanpa berdoa, ya kan. Ada aja di tengah jalan. Kayak tadi aja saya mau pergi. Saya diganggu iblis 3 kali. Ya, pertama saya buang-buang air 3 kali hari pagi ini. Ya, itu godaan pertama. Kedua, nggak dapat Grab, 3 kali saya di-cancel. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong ya Tuhan, bila Engkau berkenan, bila Engkau berkehendak, ya kan, patahkan semua halangan itu. Akhirnya puji Tuhan, di Grab keempat, akhirnya saya dapat. Dan puji Tuhan, saya datang ke sini tidak terlambat. Itu semua karena Tuhan. Karena kita setia pada Tuhan. Tanpa kita setia sama Tuhan, nol hidup kita, ya kan. Jadi kesimpulan dari kesetiaan itu adalah hidup dalam kesetiaan ada 3 hal yang perlu kita pegang. Setia pada Tuhan, setia pada pekerjaan, itu yang utama, ya kan, karena kita hidup perlu makan, ya kan. Kalau kita tidak bekerja, tidak bisa makan, ya kan. Nah, jadi setia pada pekerjaan. Ketiga, setia mengasihi orang tua dan sesama. Jadi sesama kita kalau ada yang membutuhkan, kalau kita tidak bisa kasih dia uang atau apa, doakan aja. Maaf ya, saya nggak bisa kasih uang, saya cuma bisa kasih doa. Nih, karena kuasa doa melebihi dari segalanya. Ya kan? Ada amin saudara-saudara? Nah, itulah bentuk dari kesetiaan. Jadi ada lagu yang akan saya bawakan mengenai kesetiaan, tapi refnya aja ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ada apa amin? Setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap apa? Ku tetap apa? Setia. Ku tetap setia melayanimu. Untuk mengitukan renungan saya, menyempurnakan renungan saya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menjaga anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga saya bisa memberikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, mengenai kesetiaan ya Tuhan. Biarlah kami semua yang ada di Rusing, di Zoom, YouTube, dan FB bisa selalu setia padamu ya Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami telah terberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak Yesus yang sudah terberkati, sama-sama katakan amin.